Ini adalah gambar skematis sperma yang diisolasi dari spesies hewan yang berbeda-beda. Dari gambar ini terlihat bahwa bentuk morfologi sperma dari spesies tertentu bisa berbeda dengan struktur morfologi sperma dari spesies yang lain. Dari gambar ini terlihat bahwa yang paling menyolok perbedaannya adalah bagian kepala sperma. Kepala sperma dari spesies yang berbeda biasanya menunjukkan bentuk yang berbeda dengan kepala sperma dari spesies lain. Pada Amphioxus misalnya, kepala spermanya berbentuk bulat seperti ini. Sementara pada katak misalnya, kepala spermanya berbentuk lonjong dan panjang. Sementara pada spesies jenis lain seperti kura-kura dan ayam, kepala spermanya justru berbentuk mirip sabit seperti ini. Nah, struktur lain pada sperma yang bisa berbeda antara spesies adalah bagian pangkal ekornya. Pangkal ekor ini biasa disebut dengan leher. Bagian ini juga biasanya tampak berbeda antar spesies. Nah, yang sulit diamati perbedaannya adalah bagian ekor spermatozoa. Dari gambar ini terlihat bahwa struktur morfologi ekor sama saja antar spesies. Sperma yang sudah lengkap tahap perkembangannya bisa dibagi menjadi beberapa wilayah. Bagian yang paling anterior adalah bagian kepala. Bagian kepala ini kemudian bersinambung dengan pangkal ekor yang disebut dengan connecting piece. Di belakang connecting piece ada middle piece. Selanjutnya adalah principal piece. Ini bagian ekor yang paling panjang ukuran. Nah, bagian yang paling ujung disebut dengan end piece. Kalau bagian kepala sperma ini diamati lebih detail, maka bagian kepala sperma ini didominasi oleh nukleus. Jadi bahan-bahan nukleus yang terbungkus oleh membran nukleus itu mendominasi wilayah yang ada pada bagian kepala sperma ini. Nah, di luar nukleus, di luar membran nukleus ada vesicula acrosome. Ini yang berwarna kuning ini, yang diberi warna kuning adalah vesicula acrosome. Dia membungkus atau dia menutupi sebagian besar permukaan luar nukleus. Hanya sedikit permukaan luar nukleus yang tidak tertutupi oleh vesicula acrosome ini. Dia ada di bagian posterior, kiri kanan, dan bagian ini yang disebut dengan post acrosomal region. Nah, di bagian terluar dari kepala sperma ini dibungkus oleh membran sel. Jadi membran sel adalah struktur yang merupakan bagian terluar yang menyusun kepala sperma. Nah, membran itu berlanjut hingga ke end piece, ekor sperma ini. Kalau kita amati tautan antara nukleus yang menyusun kepala sperma dengan ekor yang ada di belakangnya, ternyata strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi membran nukleus yang ada di bagian paling posterior ini membentuk lekukan seperti ini. Lekukan ini yang kemudian disebut dengan fossa implantation, fossa implantasi atau implantation fossa. Bentuk lekukan seperti ini. Nah, di belakang fossa ini terdapat centriole yang menyusun connecting piece atau pangkal ekor sperma.
Nanti kemudian sentriol ini akan bersinambung dengan fosa implantas ini melalui satu struktur yang disebut dengan capitulum. Nah, nanti sentriol inilah yang kemudian yang akan membentuk aksonema yang menyusun bagian tengah ekor sperma ini. Nah, di belakang connecting piece ada segmen ekor sperma yang disebut dengan middle piece. Middle piece ini di samping bagian tengahnya tersusun atas aksonema, juga pada bagian tepi, tepat di bawah membran sel ini, terdapat mitokondria. Jumlahnya banyak, tersusun melingkar di sepanjang middle piece ini. Nah, kalau bagian principal piece di sayat melintang, kemudian diamati strukturnya, maka pada bagian tengah principal piece itu terdapat struktur yang disebut dengan aksonema. Aksonema ini dibangun oleh mikrotubul, 9 doublet mikrotubul, tambah 2 singlet mikrotubul yang ada di tengah. Doublet mikrotubul bersinambung dengan singlet mikrotubul yang ada di tengah melalui struktur yang disebut dengan radial spoke. Nanti antara doublet dengan doublet yang ada di tepi aksonema ini terkoneksi melalui satu protein jenis tertentu, neksin. Nah, pada doublet juga ditemukan protein lain yang disebut dengan dynein yang sangat berperan penting dalam proses pergerakan aksonema ini, sehingga bagian ekor spermatozoa ini bisa bergerak dan spermanya menjadi motil. Nah, di bagian luar aksonema ditemukan struktur aksesoris. Struktur aksesoris pertama yang ditemukan tepat di luar aksonema ini adalah outer dense fiber. Nanti di luar outer dense fiber ada struktur yang disebut dengan fibrous sheath, berada tepat di bawah membran sel. Nah, itu kurang lebih struktur anatomi ekor yang ada di bagian principal piece ini. Nah, bagian ekor yang berbeda, struktur anatominya memang juga berbeda. Kalau bagian middle piece ini kita sayat, maka penampakannya seperti ini. Jadi ada aksonema di tengah, kemudian ada 9 outer dense fiber yang terentang antero-posterior. Kemudian di luar outer dense fiber nanti ada fibrous sheath. Setelah itu bagian tepat di bawah membran selnya ada jajaran mitokondria yang tersusun melingkar di sepanjang middle piece ini. Jajaran mitokondria itu yang disebut dengan mitochondrial sheath. Tapi kalau penampang melintang ekor diamati pada bagian principal piece, outer dense fiber yang tadinya jumlahnya 9 di bagian middle piece ini, jumlahnya berkurang menjadi 7 saja. Kenapa 7? Karena fibrous sheath yang ada di sini akan membengkak ke dalam dan keluar, sehingga outer dense fiber yang ada di sana tidak bisa terbentuk. Nah, kemudian
kalau bagian end piece ini kita sayat melintang, tidak ditemukan struktur aksesoris, tidak ada outer dense fiber, tidak ada fibrosit, tidak ada mitochondrial sheath. Yang ada hanya aksonema yang langsung dibungkus oleh membran sel. Jadi pemberian nama pada berbagai wilayah ekor sperma yang berbeda itu karena memang struktur anatomis molekulnya memang berbeda. Nah, ada spermiogenesis. Spermiogenesis itu adalah proses perubahan bentuk dari spermatid yang bulat, yang bilateral simetris, menjadi spermatozoa yang bentuknya memanjang, punya kepala, punya ekor, dan kurang lebih berbentuk bilateral simetris. Jadi dari radial simetris di spermatid berubah menjadi bilateral simetris ketika terbentuk spermatozoa. Spermiogenesis pada mencit berlangsung kurang lebih 13 sampai 14 hari, sementara pada manusia waktu yang dibutuhkan untuk proses spermiogenesis ini sekitar 2 kali lipatnya. Nah, ada beberapa hal yang terjadi selama spermiogenesis ini berlangsung. Ya, ada beberapa hal yang terjadi selama spermiogenesis berlangsung. Yang pertama adalah pembentukan akrosom. Akrosom ini adalah vesikula yang berisi butir-butir proakrosom yang berupa enzim-enzim hidrolitik. Enzim-enzim hidrolitik ini dibutuhkan oleh sperma untuk menembus lapisan telur yang menyelaputi telur, sehingga sperma bisa berfusi dengan ovum dari spesiesnya. Nah, nanti vesikul akrosom ini akan menutupi sebagian besar permukaan luar nukleus yang ada pada kepala sperma. Peristiwa lain adalah terjadinya kondensasi nukleus, terjadi pemampatan nukleus. Jadi bahan-bahan yang terdapat di dalam nukleus, terutama benang DNA-nya, itu dimampatkan, dikondensasi oleh protein kondensor yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan protein kondensor sebelumnya. Nah, itulah mengapa ukuran nukleus spermatid jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran nukleus spermatozoon, karena terjadi pemampatan di proses spermiogenesis ini. Peristiwa lain yang terjadi adalah pembentukan connecting piece atau daerah leher, pembentukan middle piece, principal piece, dan end piece. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah terjadinya pembuangan sebagian besar sitoplasma yang terdapat pada bakal spermatozoa. Jadi spermatid yang jumlah sitoplasmanya masih melimpah itu dibuang sebanyak-banyaknya pada proses spermiogenesis ini, supaya spermanya bisa lebih lincah bergerak untuk mencari telur dari spesies dia.